as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling beruntung karena mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, yang paling berbahagia man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni ikhlas dari hatinya yang terdalam, aw min nafsi, atau dari dirinya. Itu yang paling beruntung kata Rasulullah SAW. Siapa yang paling beruntung? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah itu banyak, dan itu diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, dalam surat Al-Hajj. Di dalam dua tempat Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena yang disembah yakni Allah itulah yang hak, dan apa saja yang disembah selain Allah huwal batil, itulah yang batil. Maka tidak ada sembahan yang hak, semuanya batil. Illallah, kecuali hanya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kalau pakai masker jelas enggak suaranya? Nah, tapi nanti ketahuan wajah saya. Saya kan ingin nyamar sebetulnya. Ya udahlah, memang gak terkenal juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan pertanyaan tersebut menunjukkan kecerdasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia yang paling bahagia, yang paling beruntung karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Laqad dhanantu ya Abu Hurairah, saya sudah nyangka, wahai Abu Hurairah, an la yas'alani an hadzal hadis, ahadun awwalun minka, bahwasanya enggak akan ada yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini yang akan mendahuluimu. Saya yakin yang akan tanya seperti ini itu pasti kamu. Lima alimtu min hirsika anil hadis, karena saya tahu kamu itu tamak terhadap ilmu. Karena saya tahu kamu itu rakus terhadap hadis. Oleh karena itulah alhasil Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah manusia yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, pentingnya rakus tamak terhadap ilmu, terutama masalah hadis. Tamak terhadap dunia itu buruk. Tamak terhadap dunia itu tercela. Namun tamak terhadap ilmu itu mulia. Saya nyangka, kata Rasulullah SAW, engkau pasti akan bertanya seperti ini, karena saya tahu kamu itu tamak terhadap hadis. Maka apa kata Rasulullah SAW? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling beruntung karena mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, yang paling berbahagia, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni ikhlas dari hatinya yang terdalam, au min nafsi, atau dari dirinya. Itu yang paling beruntung, kata Rasulullah SAW. Siapa yang paling beruntung? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah itu banyak. Dan itu diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, dalam surat Al-Hajj. Di dalam dua tempat Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq
wa annama yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena yang disembah yakni Allah itulah yang hak, dan apa saja yang disembah selain Allah huwal batil, itulah yang batil. Maka tidak ada sembahan yang hak, semuanya batil. Illallah, kecuali hanya Allah yang hak. Ini tauhid kaum muslimin. Yakni beribadah kepada Allah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbi, tanpa embel apapun, tanpa tendensi apapun. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin riya, bukan karena ingin sum'ah didengar oleh manusia, bukan. Ini inti dari tauhid, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dalam Islam. Dan ini dakwah para rasul, para nabi. Emang kenapa? Kalau nggak ikhlas itu emang kenapa? Apa sih keutamaannya ikhlas? Anda beribadah selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun diisi dengan ibadah tanpa istirahat. Kalau Anda nggak ikhlas karena Allah, habis. Kalau Anda melakukannya tidak murni karena Allah, hangus. Kita semua hafal surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wasyiyah? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia saat itu, di saat hari kiamat, khashi'ah, tunduk ketakutan. Kenapa? Amilatun nasibah. Padahal mereka itu amilah, nasibah. Kalau beramal selama hidupnya itu, saking banyaknya amalan sampai capek, nasibah, sampai lelah. Jadi waktu seumur hidupnya itu banyak sekali beramal. Masalah infak nggak usah tanya, masalah sholat nggak usah tanya, masalah puasa nggak usah tanya. Dia capek, lelah. Kira-kira ganjarannya orang seperti ini, saking banyaknya beramal sampai capek, terkenal lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tasla naran hamiyah. Justru dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Coba balasannya neraka. Tusqa min ainin aniyah. Minumannya itu dari air yang mendidih. Jadi penghuni neraka itu kehausan. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin, kita harus bercita-cita nanti harus bisa minum di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus. Karena itu alamat dengan izin Allah sebagai penghuni surga. Kalau kita sudah nggak minum di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu alamat. Wa na'udzubillah, sebagai calon penghuni neraka. Karena kata Rasulullah, sekali minum di telaga Rasulullah itu tidak akan haus selamanya. Kalau nggak haus, berarti biiznillah, dengan izin Allah menjadi penghuni surga. Karena penghuni neraka itu kehausan. Namun mereka nggak dapat air kecuali air yang mendidih. Tusqa min ainin aniyah. Mereka terpaksa untuk minum dengan air yang mendidih. Minumannya air yang mendidih.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka juga kelaparan, tapi nggak ada makanan. Yang ada hanyalah pohon yang berduri, dan mereka harus makan itu. Karena mereka sudah kehausan, sudah kelaparan. Mereka harus minum, mereka harus makan. Tapi yang ada hanyalah air yang mendidih dan pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak bisa menghapus rasa lapar. Ini ada apa sih? Dia sudah beramal capek di dunia, tapi kenapa kok masuk neraka? Karena mereka beramal bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Oleh karena itulah Allah adalah zat yang paling tidak suka, paling benci, paling tidak senang, paling tidak butuh terhadap syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap syirik. Allah nggak suka dengan kesyirikan. Allah nggak suka diduakan. Allah nggak suka disekutukan. Allah paling benci terhadap kesyirikan. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik selama dia belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi diampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah berbuat syirik dan dia belum sempat taubat sebelum matinya, Allah nggak akan mengampuninya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap syirik, terhadap sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal, yang ketika dia beramal dia berbuat syirik bukan karenaku tapi karena selainku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Sudah. Kamu kan butuhnya kepada pujian manusia, ya sudah minta pujian pada manusia. Kamu kan mintanya ganjaran dari manusia, ya sudah minta ganjaran pada manusia. Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapa manusia yang pertama kali akan dimasukkan dalam neraka? Ini terkenal nih hadisnya, masyhur. Manusia yang pertama kali masuk dalam neraka, psikopat, hobinya mutilasi, Firaun, tukang bunuh bayi laki-laki, menyiksa Bani Israel, Qarun, yang dia sombong dengan kekayaannya, Haman, yang dia sombong dengan arsitekturnya, tukang zina 100 kali, tukang bunuh. Ternyata yang akan dihisap pertama kali dan akan disiksa pertama kali dalam neraka itu ahli ibadah. Ini kan tamparan yang keras buat kita. Kita setiap hari beribadah kepada Allah. Namun jangan-jangan kita termasuk orang yang pertama kali dihisab. Apa kata Rasulullah SAW? Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati. Manusia yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun ustushhida. Seseorang yang mati syahid di kancah perang. Mati syahid kaum muslimin, mati syahid. Fa'utiyabi, didatangkan orang yang mati syahid ini.
Anda nggak bisa bayangkan mati syahid, karena nggak ada yang bisa memisahkan orang yang mati syahid dengan surga itu kecuali satu, kematian. Orang yang mati syahid itu cukup mati saja surga sudah. Tapi orang ini didatangkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang yang mati syahid ini. Anda sudah diberi kekuatan, kecerdasan, kelihayan dalam memainkan pedang, dalam memainkan senjata. Fama amilta fiha, apa yang kau gunakan dengan kepandaianmu itu, kelebihanmu itu, kelihayanmu itu? Apa kata orang ini dengan bangganya? Qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, saya berperang karenamu sampai saya mati syahid. Saya itu berjihad karenamu sampai mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Fa innaka qatalta liyuqal jari'. Kamu itu berperang supaya dikatakan pemberani. Singa pertempuran, pahlawan di medan perang. Waqad dan orang sudah muji kamu. Orang-orang sudah nyebut kamu fulan, singa perang, singa pertempuran. Kalau perang itu di saf awal. Kalau membela Islam itu di saf terdepan. Orang-orang sudah muji kamu. Fa'umira bih, maka orang ini diperintahkan kepada malaikat. Fasuiba ala wajhihi, kemudian diseret dengan wajah tertelungkup ke tanah, ke bawah, sebagai penghinaan bagi dia. Jadi bukan diseret di bawah, itu bukan. Jadi dia diseret kakinya, itu wajahnya itu ke bawah. Bisa bayangin kan? Hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan dalam neraka. Orang pertama, orang yang mati syahid. Didatangkan orang kedua. Orang kedua ini adalah ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Fa'utiyabi, didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya, dan dia mau, dia mengakui, Anda sudah saya kasih kecerdasan, dan Anda saya kasih suara yang bagus, tajwidnya bagus, kalau baca tartil, ilmu Anda bagus. Fama amilta fiha, apa yang kau manfaatkan dengan kelebihan tersebut? Apa kata orang ini? Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Ya Allah, saya habiskan waktu saya dengan kecerdasan saya, kepandaian saya untuk menuntut ilmu, dan setelah dapat ilmu saya ajarkan manusia. Dan saya gunakan kepandaian saya dalam baca Al-Quran untuk membaca Al-Quran fika, karenamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi dia menjawab, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Fa innaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim, kamu itu menuntut ilmu supaya dikatakan alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal qari, dan kamu baca Al-Quran supaya dikatakan qari. Wa qil, dan orang-orang sudah muji kamu. Si fulan ini luar biasa ya.
pandai ceramah, pandai berkhutbah, ilmunya tinggi. Kalau baca Al-Quran tajwidnya sudah masuk, sudah cocok, sudah bacanya tartil, orang-orang sudah muji. Fa umira bi fasuiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan orang ini untuk diseret dengan wajah tertelungkup, kemudian dilemparkan dalam neraka. Orang ketiga didatangkan. Siapa orang ketiga? Orang yang rajin berinfak. Allah sampaikan pada orang ini, engkau saya beri kelebihan harta benda yang banyak. Kalau bisnis sukses, kalau jualan itu pasti laku, hartamu itu banyak. Apa yang kau lakukan dengan hartamu itu? Apa kata orang ini? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi laka. Ya Allah, saya nggak tinggalkan sebuah tempat yang engkau sukai untuk diinfaki di situ, kecuali aku pasti berinfak di situ. Dan aku lakukan karenamu ya Allah. Masjid selesai, yayasan selesai, panti asuhan selesai, santunan fakir miskin selesai, santunan anak yatim selesai. Semua jalan yang engkau suka untuk diinfaki, pasti aku berinfak ya. Dan saya lakukan karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu bohong. Kamu dusta. Fa innaka amilta, karena kamu melakukannya liyuqal jawad, supaya dikatakan dermawan, ringan tangan. Fulan itu sudah, pokoknya tinggal ngasih apa yang dibutuhkan, disampaikan, langsung ngasih itu. Sudah. Fulan itu ringan tangan sudah, dermawan. Tidak ada di sini yang paling dermawan kecuali si fulan. Orang-orang sudah muji kamu, kamu sudah dapat. Kamu ingin dipuji kan? Fa umira bi fasuiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan orang ini untuk diseret dengan wajah tertelungkup, dilemparkan dalam neraka. Wahai kaum muslimin, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, bukan psikopat terkenal, bukan ahli mutilasi yang dilemparkan dalam neraka pertama kali. Mereka juga disiksa, tapi yang pertama kali ternyata ahli ibadah, jihad, baca Al-Quran siang dan malam, berinfak, bersedekah, tapi hatinya salah, niatnya sudah melenceng. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngajinya sama siapa? Jenengan kalau ngaji sama siapa? Hah? Kalau ngaji sama siapa? Sama ulama, sama ustad. Belum ada ulama kesini. Abdullah bin Ubay itu ngajinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau sholat itu bermakmum ke siapa? Sudah pernah bermakmum dengan Syekh Sudes? Pernah saat haji. Setiap hari? Sepanjang hidup? Abdullah bin Ubay bin Salul itu makmumnya pada Rasulullah. Kalau duduk bersama para sahabat, ngajinya di hadapan Rasulullah, sholatnya di belakang Rasulullah. Tapi apa kata Allah? Fid darkil aswali minan nar, berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Amalannya itu sudah sama, 11-12 sama sahabat sama sudah, tapi hatinya melenceng. Kamu kusala kata Allah, kalau sholat itu males. Yuraunan nas,
dan mereka lakukan itu karena riya, karena ingin dipuji. Itu sudah masalahnya, itu penyakitnya. Padahal kalau niatnya sama dengan sahabat, sudah masuk ke hadis-hadis keutamaan para sahabat, masuk pada ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Tapi hatinya melenceng, tidak menata hati. Ini pentingnya ikhlas. Makanya dia adalah inti tauhid, inti ajaran para rasul, para nabi. Inti Islam itu tauhid, dan inti tauhid adalah ikhlas. Anda nggak ikhlas karena Allah, habis, selesai. Jadi yang berat itu bukan infak 100 juta, tapi yang berat adalah ikhlas sebelum, ketika, setelah berinfak 100 juta. Yang berat itu bukan haji. Yang berat itu ikhlas sebelum, ketika, dan setelah haji. Yang berat itu bukan sholat semalam suntuk, tapi yang berat gimana ikhlas sebelum, ketika, dan setelah sholat semalam suntuk. Itu yang berat. Karena itulah kata para ulama, amalan terberat dalam Islam itu ikhlas. Amalan terberat dalam Islam itu ikhlas. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menghambakan diri pada Allah. Surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Hanya milik Allah lah agama yang khalis, murni. Ini inti Islam, ini inti tauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita agar bisa ikhlas karena Allah? Dan ini penutupnya. Sini biasanya kajiannya sampai kapan? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai syuruk ya? Nah, insya Allah syuruk itu lewat 15. Sholat isyraqnya setengah 6, 15 menit setelah syuruk. Jadi saat syuruk jangan langsung sholat, tapi 10 menit atau 15 menit setelah syuruk, namanya sholat isyraq. Jadi bukan langsung saat terbit matahari sholatnya, tidak, tunggu dulu sampai meninggi. Kiat apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Banyak kiat, namun ada beberapa yang penting. Yang pertama, belajarlah untuk tidak suka dipuji oleh orang. Karena tabiatnya manusia itu suka dipuji, suka. Gak ada yang gak suka dipuji, suka dipuji. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah punya gelar. Gelarnya siapa? Muhyiddin, penghidup agama. Karena beliau masyhur, seumur hidupnya itu digunakan untuk thalabul ilmi, nulis kitab, dan berdakwah, beramal. Dan kitab beliau banyak, bahkan salah satunya menjadi kitab terkenal. Apa kitab
kitab terkenalnya Imam Nawawi rahimahullah. Tidak ada di masjid yang nggak ada kitab ini. Hampir mayoritas masjid ada. Kalau masjidnya rajin, kita bawa Riyadus Shalihin. Selain Arba'in An-Nawawi, tapi yang terkenal Riyadus Shalihin, itu terkenal tuh. Dia menduduki ranking kedua, kalah satu level dengan satu kitab. Apa kitab yang terkenal nomor satu? Nomor wahid, kitab apa? Hah? Jadi Riyadus Shalihin itu menduduki, menurut observasi para ulama, setelah melakukan testimoni, itu kitabnya Al-Imam An-Nawawi Riyadus Shalihin itu menduduki kedudukan kedua, kalah satu level dengan sebuah kitab. Kitab apa? Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Ya, bersatu Al-Quran, Kitabullah. Nomor dua itu Riyadus Shalihin. Loh, bukannya Al-Bukhari. Al-Bukhari, kitab Bukhari itu Sahih Bukhari tersahih, tapi kalah terkenal dengan Riyadus Shalihin. Kalau tersahih iya Bukhari dan Muslim, itu tersahih setelah Al-Quran. Tapi yang terkenalnya setelah Al-Quran itu Riyadus Shalihin. Nah, karena karya-karyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu ulama sepakat sezamannya memberi gelar beliau Muhyiddin. Itu bukan gelar akademis, itu gelar ilmiah, gelar ulama, gelar di masyarakat yang memang sudah terbukti, teruji keilmuan beliau. Muhyiddin. Apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah tahu para ulama itu memberi gelar beliau Muhyiddin? Apa kata beliau? Perkataannya ini terkenal, yang layak ditoreh dengan tinta emas. Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Saya enggak ikhlas, saya enggak ridho, saya enggak halal orang yang memberi gelar saya Muhyiddin, saya tuntut nanti di akhirat. Saya enggak akan halalkan itu. Karena ini mengurangi keikhlasan saya. Ini PR baru bagi saya. Saya berbuat itu supaya karena Allah, ngasih gelar Muhyiddin, mengurangi keikhlasan saya. Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya enggak halalkan orang yang beri gelar saya Muhyiddin. Itu Al-Imam An-Nawawi enggak mau dipuji, karena beliau paham tentang hakikat ikhlas. Harus murni karena Allah. Itu yang pertama, belajar. Semuanya belajar. Tidak bisa serta-merta langsung bisa ikhlas. Sekarang Anda sholat subuh ikhlas, nanti sholat duhur belum tentu ikhlas. Anda sholat duhur ikhlas di rakaat pertama, rakaat kedua belum tentu ikhlas. Anda sholat duhur bisa ikhlas, sholat asar belum tentu ikhlas. Itu baru 1 hari 5 waktu untuk menjaga keikhlasan, beratnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan sehari-harinya? Dalam 1 pekan, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun.
Kalau belajar sholat sehari selesai, tapi belajar ikhlas wahai kaum muslimin sampai mati. Sampai mati. Kalau sholat gimana tata cara sholat sesuai contoh Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka Anda buka kitab tuntunan sholat sesuai contoh Rasulullah SAW, sesuai sunnah Nabi SAW, sehari selesai. Anda bisa sholat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kalau ikhlas wahai kaum muslimin, kaum muslimah, itu nggak bisa sehari, seumur hidup. Makanya amalan terberat dalam Islam itu ikhlas. Kalau enggak hangus. Yang kedua, yang terakhir, sembunyikan amal soleh kita. Sembunyikan amalan soleh kita. Jangan ditampak-tampakkan, jangan diumumkan. Kecuali sholat jamaah ini nggak bisa kita sembunyi-sembunyi, kita harus jamaah. Tapi kalau bisa sendiri, dia nutupin maka tutupin. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Cucu Rasulullah SAW, cicitnya Ali ibnul Husain ibnul Ali ibnu Ali radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Siapa? Putranya Al Husain, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu punya kebiasaan unik. Beliau itu kebiasaannya ngangkat sekarung gandum di tengah malam. Itu kebiasaannya Ali. Dan beliau pernah mengatakan, innas sadaqata fi sawadil laili tudfi'u ghadabal rabbi. Sedekah di tengah malam itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kalau sudah semua pada tidur, penduduk Madinah itu sudah pada tidur, beliau angkat sekarung gandum, beliau cari di mana rumahnya fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, beliau taruh di situ setiap malam. Dan orang tidak tahu siapa yang meletakkan gandum, meletakkan kurma di depan rumahnya. Ketika pagi tiba mereka buka, sudah ada sekarung gandum, sudah ada sekarung kurma. Siapa yang ngasih ini? Laki-laki misterius siapa ini? Orang nggak tahu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Setiap buka pintu sudah ada makanan. Setiap buka pintu sudah ada makanan, gandum atau kurma. Kapan mereka tahu? Muhammad bin Ishaq pernah berkata, kana nasun min ahlil madinati ya'ishuna. Penduduk Madinah itu hidup seperti biasanya. La yadruna min aina kana ma'ashum. Dan kebiasaannya setiap buka pintu ada makanan dan mereka nggak tahu dari mana makanan itu. Falamma mata Aliun ibnul Husain faqadu dzalika alladzi kanu yu'tuna bil lail. Ketika Ali bin Husain bin Ali meninggal, mereka kehilangan laki-laki misterius yang sering membawa sekarung gandum diletakkan, orang nggak tahu siapa yang meletakkan.
Ini ahli ikhlas. Tidak ketahuan amalannya kecuali setelah kematiannya. Dia sembunyikan amalannya. Orang nggak tahu siapa. Tahunya setelah Ali itu meninggal, nggak ada lagi yang ngasih sekarung gandum, nggak ada lagi yang memberi kurma. Mereka langsung berarti Ali yang selama ini ngasih. Ulama lain pernah mengatakan, lamma mata Aliun ibnul Husain, ketika matinya Ali bin Husain, wajadu bi dharihi atharan mimma kana yanqulul jurub bil laili ila manazilin aramil. Orang-orang yang memandikan Ali bin Husain ini, ketika dimandikan jenazahnya, itu didapati di punggungnya atau di pundaknya itu ada bekas hitam. Orang heran, ini bekas hitam apa ini? Kalau Madura apa istilahnya? Kaki orang tua itu kan sampai geli itu, apa istilahnya itu? Ngapal kan? Ini hitam ini. Padahal siang harinya nggak ketahuan. Suka ngangkat-ngangkat barang, tapi kok hitam ini? Mereka langsung yakin, berarti yang ngasih makanan selama ini Ali. Selama ini yang naruh sekarung gandum itu Ali. Luar biasa Ali, menyembunyikan amalannya. Lamma mata Aliun wajaduhu ya'ulu mi'ata ahli baitin. Ketika meninggal, ada yang nyatet, ternyata Ali itu menafkahi 100 ahli bait, belum yang lainnya. Baru ketahuan tuh, bocor rahasianya. Ini selama ini yang nafkahi ahli bait ini 100 keluarga ini, itu Ali. Karena selama ini Ali itu terkenal pelit. Ketika diminta di siang hari, itu diminta, itu Ali nggak ngasih. Sampai-sampai kata sebagian keluarganya, Ali ini hobinya numpuk-numpuk dirham. Padahal Ali niat, saya nggak mau ngasih sekarang, nanti tengah malam. Di saat semua sudah tidur, itu baru Ali membagikan sekarung gandum kurma kepada fakir miskin. Maka layak beliau mendapat gelar Zainal Abidin, perhiasannya ahli ibadah. Wahai kaum muslimin dan muslimat, sembunyikan amal, sembunyikan, jangan tampakkan. Tadi malam 11 rakaat, besoknya sudah cerita, tadi malam gerimis ya, jam 3 lewat 15 menit 30 detik. Hafal sampai detik-detiknya. Loh, emang kamu nggak tidur? Ya biasalah, rutinitas. Sudah 15 tahun saya seperti itu. Hangus Anda. Pasang status, semoga buka puasanya berkah. Apa sih tujuannya Anda ngasih status semoga buka puasanya berkah? Supaya orang tahu Anda puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan infaknya berkah. Orang tanya-tanya, japri, maksudnya apa infak berkah? Ya tadi saya habis kajian 10% saya infakkan. Hangus, mau 10%, mau 100% Anda infakkan, hangus. Kalau Anda lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sembunyikan amal. Seperti Imam An-Nawawi juga. Pak, ini ada pembangunan masjid, Anda mau nyumbang? Oh ya, tidak apa-apa. Berapa Pak? 10 juta. Oh iya. Siapa namanya? Jenengan siapa namanya Pak? Amin. Oh ya. Amin 10 juta.
depannya tambahi H. Oh, sudah aja Pak. Iya. Hangus 10 juta Anda. Apalagi request, nanti diumumkan kan? Iya diumumkan Pak. Iya. Tak tambahi dah 15 juta. Hangus. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan menjadi nasihat utama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan bagi Anda semua, agar kita hidup tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beribadah itu harus ikhlas karena Allah. Itu dasar, itu pondasi. Ada pondasi yang lainnya. Kalau ada kesempatan kita akan bahas dasar yang kedua agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya pribadi dan dari setan, kepada Allah saya bertaubat, kepada Anda semua saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.